Jadi kalau nggak bisa berjuang, nggak bisa menjenguk orang sakit, nggak bisa mengantar jenazah, nggak bisa datang membela imam, ya minimalnya kamu duduk di rumah, selamatkan diri kamu dan menyelamatkan orang lain. Maksudnya kamu sendiri selamat dan tidak ganggu orang lain. Kalau di rumah nonton TV bagaimana? Terus selamat apa enggak? Nah, ini namanya tidak selamat dan tidak menyelamatkan. Jadi orang itu di rumah tidak ganggu orang itu juga sudah satu kebaikan. Kalau sudah nggak mampu, yang lain-lain. Jangan orang sudah kebaikan ini tidak, di rumah pun juga nggak mau, ngeluyur aja. Dia tidak selamat dan membuat rusak orang lain. Ini betul-betul orang yang celaka. Nek wis ra iso ngene ra iso ngono ya senang omah wae. Selametno awakmu lan aja ganggu wong. Kalau gitu gak usah Jumatan, Pak. Gak usah Jumatan, kayak sholat jamaah. Gak usah haji, gak usah umroh, gitu. Bukan. Itu cara memahami hadis yang keliru itu kayak begitu itu. Maksudnya ketika kamu tidak mendapatkan tugas-tugas yang mengharuskan kamu itu harus keluar dari rumah. Kalau memang kamu itu punya kewajiban keluar dari rumah, ya kamu di rumah tidak boleh. Harus Jumatan ya, harus pergi Jumatan. Nanti itu sudah ada hadis yang dijamin oleh Allah. Di rumah selamatkan diri, selamatkan orang lain. Nggak ganggu orang lain ya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Nggak usah Jumatan, nggak usah Jum'ah, nggak usah haji, nggak usah umroh, nggak usah dakwah. Loh itu keliru. Itu berarti kamu mengambil satu hadis yang lain kamu buang semua. Jangan begitu itu. Kumpulkanlah seluruh hadis-hadis. Jadi orang itu kalau sudah tidak bisa berbuat baik ini, berbuat baik itu, berbuat baik ini, berbuat baik itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya minimalnya selamatkan diri kamu, jangan ganggu orang di rumah. Maksudnya begitu. Paham ya kawan? Maka supaya kita ini selamat di rumah itu bagaimana? Kalau rumahnya itu ada suasana agama, rumahnya dihidupkan ibadah, dihidupkan taklim, dihidupkan suasana agama di rumah, maka kita ini akan selamat diri kita di rumah dan tidak ganggu orang lain. Tapi kalau rumah kita ini sendiri nggak ada suasana agama, adanya kemaksiatan di rumah kita, ya kita haram di rumah itu. Kalau di rumah itu kita tidak bisa, justru tidak bisa amalkan agama, malah maksiat, ya kita masuk rumah itu haram. Ya merenungi betul-betul ini. Kalau di rumah itu malah maksiat, ya haram. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah-wasilah terhadap sesuatu itu hukumnya sama dengan hasilnya. Wasilahnya maksiat, yaitu maksiat namanya. Wasilahnya kebaikan, jadi kebaikan. Nah ini yang jarang dipikirkan umat Islam sekarang ini. Bagaimana rumah itu jadi tempat penyelamat diri, itu nggak dipikirkan. Rumah itu tempat makan, tempat minum, tempat tidur, tempat nonton. Bagaimana rumah itu menjadi penyelamat diri, itu tidak dipikirkan. Nah sekarang ini dipikirkan bagaimana rumah itu menyelamatkan diri kamu. Kapan itu? Kalau rumah itu dibuat suasana agama. Paham itu ya,
yang 5 perkara orang suruh di rumah tadi jangan dipahami yang lain-lain ya. Dia harus dipahami secara benar ya. Ini tidak menafikan kewajiban-kewajiban yang lain. Saya pokoknya amalan saya itu satu aja, menjenguk orang sakit. Ini kan ada itu petugas menjenguk orang sakit itu di RSI, digaji itu tiap bulan berapa. Tiap hari putar ke orang-orang sakit karena digaji. Pokoknya amalan saya itu satu aja, nggak usah ke masjid, nggak usah ke mana-mana, yang penting jenguk orang sakit sudah dijamin oleh Nabi. Ya itu ya kamu itu ya nggak boleh begitu itu. Orang itu tidur sama istrinya ini pun sudah dapat pahala. Terus kamu kawin, sekarang Masya Allah ada amalan baru yang enak nih. Pokoknya tidur sama istri gak usah ke masjid, gak usah dakwah. Itu benar. Nah, ini kan dapat pahala sudah. Jadi kita ini agama itu utulu fisil mikafa, semua diamalkan, jangan dipilih-pilih. Nah sekarang itu musibahnya umat Islam itu amalan itu dipilih-pilih. Ada yang tiap hari ke sawah aja, cari rezeki yang halal itu kan ibadah. Ini perintah Allah, sudah nggak usah ke masjid. Iya keliru. Kayaknya Nabi Bian mau nunggu biasa nih. Nabi dulu apa begitu itu? Dakwah. Nanti salah paham lagi. Pokoknya yang penting kampung saya sendiri, keluarga saya sendiri bagus ya sudah. Loh, apa Nabi dulu begitu? Di jawaban yang paling simpel, paling mudah itu, apakah Nabi dulu begitu? Ini ada jamaah keluar, datang ke seorang dokter. Dokter tadi tidak mau sholat jamaah di masjid. Saya itu sholat jamaah dengan istri saya di rumah. Kan bagus kan sholat jamaah di rumah? Ya bagus Pak. Tapi ini Nabi dulu tidak begitu itu. Kamu ikut siapa? Terus yang kedua, ini berbahaya sholat di rumah itu. Loh, sholat kok berbahaya? Nanti kalau orang tuh pikirannya seperti bapak, terus tetangga bapak punya pikiran itu seperti itu juga, lama-lama masjid itu kosong. Nanti akhirnya ada masjid dijual, ada masjid jadi kandang ayam, bapak yang tanggung jawab. Jadi kadang-kadang perkara baik itu karena tidak dipikirkan, tahu-tahu menimbulkan bahaya tanpa disadari. Makanya orang itu harus berpikir bagaimana, seperti dalam surat Fatihah itu berpikir itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, bagaimana hidupnya itu seperti hidupnya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan amalan per amalan itu aja, nanti keliru. Akhirnya milih-milih amalan. Bagaimana hidupnya seperti hidupnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah itu baru lurus. Mafhum? Wa kharajat Tabrani bi sanadiyan Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma raha muslimun, tidak pergi muslimun orang Islam fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah di sini bagaimana? Mujahidan, dalam keadaan berjuang jihad, au hajan atau haji, au muhilan atau bertalbiyah. Muhilan mengeraskan suara. Mengeraskan suara maksudnya di sini juga bertalbiyah itu. Au mulabbiyan atau dia ini bertalbiyah,
labbaik Allahumma labbaik. Muhilan dengan mulabbiyan itu sama, jadi ngatofnya itu ngataf muradif. Ila gharabat, kecuali tenggelam asyamsu, matahari, bidunubi, dengan dosa-dosanya. Maksudnya dosanya hilang. Kalau orang keluar untuk jihad atau untuk haji dengan bertalbiyah, maka dosa-dosanya akan tenggelam sebagaimana matahari tenggelam, maksudnya begitu, hilang semuanya. Allahumma ja'alna minhum. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ahida ilaina, ahida telah berjanji, ilaina kepada kita, telah pesan, alaina ilaina kepada kami Rasulullah SAW fi khamsin, dalam perkara 5. Berjanji atau pesan, berjanji itu aja lah. Ahida ilaina telah berjanji, ilaina kepada kita Rasulullah SAW fi khamsin, di dalam perkara 5, telah memberikan janji di dalam perkara 5. Rasulullah telah memberikan janji kepada kita di dalam perkara 5. Man fa'ala wahidatan minhunna, barang siapa yang mengerjakan wahidatan, salah satu minhunna, dari perkara 5 itu, kana dhaminan 'ala Allah, adalah dijamin oleh Allah. Dhaminan 'ala Allah maksudnya dijamin oleh Allah. Dijamin bagaimana? Ya dijamin dapat pahala, masuk surga, atau dapat keberuntungan di dunia. Apakah perkara 5 itu? Man 'ada maridha, yang satu adalah orang yang menjenguk orang sakit. Aw kharaja ma'a janazatin, atau keluar bersama jenazah. Aw kharaja ghazian fi sabilillah, atau keluar bertempur di jalan Allah. Aw dakhala ala imamin, atau dia masuk ala imamin, atas satu pimpinan. Yuridu bidzalik, dia menghendaki dengan masuk kepada pimpinan itu, ta'zirahu, membela pimpinannya, wa tawqirahu, dan memuliakan pimpinannya. Ini orang yang masuk, maksudnya masuk rumahnya pimpinan, imam, untuk membantu, membela, dan untuk memuliakan pimpinan itu. Karena umat Islam itu perlu pimpinan. Ya, pimpinan itu perlu didukung oleh yang dipimpin. Maka orang yang datang kepada pimpinannya untuk membela, untuk mendukung pimpinannya, pimpinan yang mengajak kepada kebaikan, tentu saja, makin termasuk dijamin oleh Allah. Au qa'ada fi baitihi, yang terakhir, atau dia duduk di rumahnya, fasalima, maka dia selamat, wa saliman nasu manusia, dan selamat an-nasu manusia minhu, darinya. Yang paling mudah yang kelima ini.